Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Bertemu lagi dengan saya Budi Arfitama di mata kuliah pemrograman multimedia ya untuk yang teori. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas dari minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kan teman-teman kita udah bahas tentang gambar ya di multimedia. Nah, hari ini materinya kita akan membahas tentang animasi atau animation. Nah, slide yang untuk hari ini saya ambil dari Saurabh Gupta ya, dari NIC, NIAC dari India. Ya, nggak apa-apa kita pakai ini karena menurut saya ini materi yang baik. Ya, kita sampaikan, kita pakai aja. Ya. Oke, kenapa sih animasi ini harus digunakan? Ya, karena memang dimanapun yang kita temui sekarang, ya, mau itu di digital, mau itu di web ataupun media manapun, ternyata kalau seandainya hanya statis saja, ya, statis itu artinya adalah kalau kita ada web yang jatuhnya cuma informasi aja, tidak ada interaksinya sama sekali, saya rasa itu akan menjadi bosan ya. Nah, butuh sebuah hal-hal yang menarik ya untuk dapat mendapatkan atensi dari pengguna atau user. Nah, makanya kita butuhkan animasi di situ ya. Jadi ibaratnya animasi yang baik atau web yang baik itu bisa dibilang interaktif kalau memang dia ada animasi yang diletakkan di komponen-komponen yang ada di webnya tersebut. Nah, contohnya begini, bedanya antara static web dengan yang dynamic web ya adalah kalau yang static web itu hanya informasi yang statis yang nggak bisa dilakukan apa-apa. Kalau yang dynamic itu ada apa efek-efek tertentu yang bisa membuat apa web tersebut jadi baik ya kayak misalnya ada marquee, ada apa transisi. Nah, itu salah satu penggunaan dari animasi ya. Jadi fungsi dari animasi secara utuh adalah untuk menggrab attention atau untuk menarik atensi dari pengguna atau user ya. Nah, salah satu bentuk hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh animasi yaitu adalah ya proses transisi ya. Teman-teman sudah biasa menggunakan PowerPoint ya. Contoh yang paling utama ya. PowerPoint kalau seandainya proses perpindahan dari satu slide ke slide yang satunya lagi kan berarti sebenarnya bisa menggunakan efek ya. Nah, efek itu bisa wipe, zoom makanya di sini ada ya. Proses transisi yang paling simpel dari sebuah animasi itu adalah contohnya seperti ini, wipe, zoom, dissolve. Jadi ibaratnya dari perpindahan satu slide ke slide yang lain itu ada animasinya. Dia ngezoom terus nanti berubah ke slide yang selanjutnya atau dia menghilang secara transisi fade away gitu. Ya. Nah, itu kenapa animasi itu dibutuhkan dewasa ini di setiap produk atau di setiap karya yang kita ciptakan ya. Mau itu sifatnya yang web, mau itu sifatnya mobile, mau itu bentuknya aplikasi yang sifatnya augmented reality dan lain-lainnya, well, semuanya itu butuhkan animasi. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip paling dasar dari sebuah animasi. Bagaimana sih animasi itu yang dilakukan? Nah, sebenarnya animasi ini sebenarnya jatuhnya adalah ilusi, ya, ilusi sebenarnya. Ilusi dari apa? Ilusi dari beberapa gambar, ya, beberapa gambar yang banyak, ya, di mana gambar-gambar tersebut disatukan sehingga seolah-olah itu bisa bergerak. Nah, sebenarnya itu adalah kumpulan dari gambar-gambar yang saling terstruktur, ya, secara berurutan. Ya, makanya di sini disebutnya adalah persistence of a vision. Ya, sebenarnya mungkin secara titik letak, ya, itu dia hanya satu poin saja. Tapi dari satu titik itu, satu koordinat itu dia seolah-olah dapat bergerak gitu loh. Kayak misalnya orang berjalan gitu ya. Sebenarnya butuh cuma dua gambar aja kan, yang kaki kiri sama kaki kanan. Nah, tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, berarti jadinya seolah-olah si karakter tersebut kan ini ya, apa bergerak gitu ya, terus bergerak. Jadi seolah-olah itu membuat sebuah animasi gitu kan. Nah, that's a persistence of vision. Ya. Yeah? Then a still image are flash in sequence. Ya, artinya adalah bahwa tadi yang images tadi yang still, yang tidak bergerak itu diurutkan secara sequences. Ya, makanya nanti ada istilah yang namanya frame. Ya, nah istilah frame itu apa mulai dari seperti itu sebenarnya dari kumpulan sequences ya. Oke, nah ini contohnya seperti ini yang ada di slide. Nah, kalau yang teman-teman bisa lihat ya. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, gambar 7 sampai gambar 8 ya. Kalau misalnya dilihat
bahwa ini urutan semuanya dari gambar-gambar tersebut, tapi memiliki gambar yang berbeda. Ini ada bulatan dengan garis arrow yang ke kiri, atas, atas lagi, atas ke kanan, bawah kiri. Nah, nanti kalau di play ini ya, kalau misalnya diurutkan lalu disimpan ke dalam sebuah animasi, seolah-olah bahwa si bulatan ini akan memutar ke arah jam ke kanan ya. Gitu. Oke, ini sudah tadi saya jelaskan bahwa principle of animation untuk persistence of vision itu adalah a biological phenomenon, an object seen by the human eye remain mapped on the retina for a brief time after viewing ya. Ini seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga untuk ilusi ya. Jadi ibaratnya memang animasi ini kita meng-create sebuah ilusi. Seolah-olah bahwa gambar itu bergerak, padahal tidak. Itu tidak bergerak. Itu adalah sekumpulan dari gambar-gambar yang ada, gitu kan ya? Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, nah prinsip ini juga dipakai untuk di berbagai media, nggak hanya di media yang kita buat lihat animasi, sifatnya yang video, tapi ini bisa dimanapun ya, kayak di televisi, di movies, dan di tempat lainnya, di tempat manapun yang memang menggunakan animasi. Nah, kalau khusus di televisi ini, dia membuat 30 frame per seconds ya, jadi setiap animasi. Jadi ibaratnya ada 30 frame, ya, jatuhnya 30 frame, ya, dari 30 frame itu ketika di jalan tuh 1 detik gitu ya. Jadi berarti ada gambar yang tadi tuh ya, yang kayak bulatan itu ya. Kalau sampai 30 ya, jadi otomatis di play itu 1 detik. Jadi langsung dia seolah-olah bergeraknya selama 1 detik gitu loh. Ya. Kalau untuk yang movies itu lebih lebih cepat lagi ya. Di sini disebutnya adalah 24 frames, lebih sedikit dari yang television. But enggak ya. Kalau yang televisi kan cuma 30 frames doang ya. 30 frames doang per detik ya. Udah gitu doang. Tapi kalau ini movies ini 2 kali lipatnya ya. Di replay 48 frame per seconds, right? Nah, jadi sebenarnya 2 kali lipat. Jadi makanya gambar yang ada di movies itu lebih animasi yang di dalam movies itu lebih smooth dibandingkan animasi yang ada di televisi, ya. Itu udah pasti. Ya makanya kalau kalian kadang lihat di movies itu kok lebih tajam daripada yang ada di televisi sih. Ya frame rate-nya beda gitu loh ya. Kalau yang di televisi cuma 30 frame ya. Kalau di movies lebih 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 cepat lagi, lebih banyak lagi ya tentunya akan menghasilkan sesuatu yang lebih tajam lagi gitu. Oke. Nah, kedua-duanya mau itu 30 frames atau yang 2 kali lipatnya itu tetap aja ujung-ujungnya adalah membuat animasi gitu kan. Hmm. Oke, ini tadi ada hubungannya dengan frames ya. Jadi betul bahwa sebuah animasi itu bisa dibilang sebagai ada di dalam kumpulan dari frame disebutnya frame ya. Mau itu 1 sampai 30, mau 1 sampai 50 itu frame ya. Nah, ada yang disebut dengan keyframe. Keyframe ini adalah ini mengidentifikasikan kapan itu dia mulai sama kapan itu actionnya itu end. Nah, kalau misalnya tadi saya kembali ke slide yang sebelumnya, yang ini ya. Berarti keyframe di sini adalah mulai startnya adalah yang sebelah kiri, yang ada di sini, ya. Lalu end-nya di mana? Yang sebelah sini. Jadi ibaratnya dimulai ini nanti posisinya di sebelah sini, yang sebelah kiri ini, yang apa? Arrow-nya ada sebelah kiri. Lalu di ending-nya ada di arrow yang paling bawah. Jadi ketika nanti dijalankan dia akan mulai dari yang sini, 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 diikutin terus sampai yang paling ujung sini sehingga dia akan membuat sebuah ilusi bahwa dia akan berputar. Nah, ya. Ya kalau ada 30 tadi per detik 1 detik ya dia akan terlihat seolah-olah dia sedetik dia akan melakukan frame seperti itu. Gitu. Proses itu yang akan dia lakukan. Oke. Okay? Oke, nah ini teknik ini pada awalnya animasi memang kalau kita lihat sejarahnya udah banyak dilakukan ya dulu zaman dulu sekali. Ini kalau misalnya kalian familiar dengan apa movie-movie atau animasi atau kartun-kartun di zaman tahun 90-an itu ada yang dari Disney itu ada Mickey Mouse dan kawan-kawannya itu ya pakai ini gitu loh ya. Nah, jadi ini jatuhnya adalah mereka menggambar dulu ya. Kalau sekarang mah udah nggak pakai ya karena udah ada software apa digital untuk animasi ya. Kalau zaman dulu nggak, mereka benar-benar purely gambar ya. Gambar karakternya ya dari karakternya itu di apa digambarin satu-satu. Kalau misalnya si Mickey Mouse-nya itu mau jalan ke kiri ke kanan dengan apa gayanya di berjalannya gitu kan. Ya itu satu-satu frame-nya itu
digambarkan satu-satu dari kiri sampai ke kanan sampai dia terakhir melakukan aktivitasnya. Nah, which is itu mengeluarkan sebuah effort yang banyak sekali gitu ya. Nah, dari kumpulan gambar-gambar yang tadi dibuat itu lalu di apa? di di roll ya. Nah, ketika di roll itu seolah-olah si Mickey Mouse itu akan bergerak sesuai dengan apa? Bentuknya. Ya, gitu. Ya. Oke, tunggu. Oke, nah yang berikutnya adalah saat ini keadaannya. Kalau zaman dulu tadi saya sudah sedikit singgung tentang yang Mickey Mouse, ya. Silakan ya dicari ya, itu boleh ya. Ada kok banyak penjelasannya. Maksudnya dulu itu animasi kayak gimana bentuknya, khususnya yang untuk yang kartun ya. Ya, itu gambar beneran serius itu lumayan lumayan effortnya oke lah ya. Nah, kalau untuk yang sekarang yang di Principle of Animation-nya lebih agak sedikit lebih mudah, tapi tidak mudah itu dalam arti udah ada banyak bantuan ya, tapi bukan berarti ngebuat 3D or animation is easy. No, I never said that ya, karena jatuhnya membuat sistem atau membuat aplikasi animasi atau movie itu it takes an effort ya, yang luar biasa. Tapi intinya ya sudah ada alat pembantu. Zaman dulu ya untuk ngerigging yang 3D model seperti yang ada di slide yang sekarang ini itu harus manual ya. Jadi kalau ada software kayak apa ya Blender atau ya Maya 3D Maya dan lain-lainnya itu zaman dulu itu ya di aplikasi itu kita nge-rigging apa model 3D-nya gitu loh. Makanya di tahun awal-awal tahun berapa ya? 98-an 2000-an itu kan ada banyak apa game ya kayak di PS dan lain-lain itu udah pakai 3D, makanya 3D-nya masih kotak-kotak itu ya. Ya mau gimana nggak ada teknologinya ya kita baru pakai teknologi yang masih manual ya. Ya otomatis ya pakai ngerigging. Makanya nggak sehalus yang sekarang dan motionnya masih kaku banget gitu ya. Now, sekarang udah ada teknologi yang kita nge-capture ya motion, kinematic ya, motion ya, supaya lebih smooth dan tidak ngerigging purely di dalam aplikasinya ya. Jadi kita meng-capture orang dengan settingan banyak penanda elektronik ya, yang dia memapping seluruh tubuh si orang tersebut ya. Jadi pergerakan dari orang itu akan direkam, lalu dimasukkan ke software dan dimasukkan ke rigging model 3D-nya sehingga seolah-olah si model 3D itu memimik apa yang orang lakukan. Jadi seolah-olah bahwa smooth banget pergerakannya. Nah, ini terjadi di beberapa game-game yang sekarang udah keren ya, kayak di apa PS5 dan lain-lain. Wow, amazing ya. Jadi pergerakan si 3D objeknya itu sangat-sangat smooth ya. Gitu. Ya, based on the same model as cell animation uses layer sama betulnya. Jadi ibaratnya yang tadi yang pakai Micromos pakai gambar dan lain-lain, enggak, sekarang pakai software, hubungannya pakai layer. Ini bagi-bagi teman-teman yang apa suka di bidang desain ya, sebenarnya ini udah apa istilah-istilah yang lazim ya, layer, keyframe dan twinning ya. Sama kayak gitu. Inks kalau inks dalam dulu ya kalau misalnya yang zaman Mickey Mouse tuh benar-benar pakai inks, pakai gambar. Oh, ini udah pakai macet, pakai RGB dan lain-lain. Udah pokoknya udah komputerisasi lah. Tinggal dipakai gitu ya software gitu. Ya. Oke, nah kinematics ini tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa ini ada studi atau apa riset-riset yang bergerak di dalam movement rhythm motion. Ini ya ini jadi studi ya, jadi sebuah riset juga ya. Bagaimana kita membuat smooth motion itu bisa lebih smooth dan seolah-olah memimik benar-benar orang dalam bergerak. Ini studi juga. Malah such as person or walking dog sama ya seperti yang saya bilang. Ya, kalkulasinya sangat apa presisi, makanya studi di bidang ini juga sangat menarik untuk dilakukan. Kompleks ya, tentu fractal design ya, makanya ini masih masuk ke grafika komputer juga. Ya, memang jatuhnya animasi 3D dan lain-lain kan sebenarnya apa ujung awalnya kan pangkalnya kan dari grafika komputer ya. Ya makanya apa perhitungan matematis banyak di sini gitu ya. Makanya riset di bidang ini juga menarik sebenarnya kalau misalnya mau diangkat. Ya, cuman memang kemampuan matematikanya teman-teman harus baik ya. Oke. Ini ada satu lagi morphing ya, proses dari transisi dari satu image ke image yang selanjutnya ya. Jadi morphing ya. Jadi ibaratnya morphing itu
ibaratnya perubahan gitu loh ya. Jadi misalnya dari kalau yang di sini ya, ini dari satu wajah sini, wajah yang A sama ke B. Jadi prosesnya ada transisi nanti saat gitu. Dari yang cewek nanti berubah ke yang cowok. Itu proses morphing. Morphing ya, perubahan dengan sesama ya. Jadi ya kayak misalnya gini, mungkin kalau di grafika komputer teman-teman pernah melihat tidak yang misalnya dari kubus terus ke bola, tapi dari proses kubus ke perubahan ke bola itu nanti dari kubus yang kotak nanti nge-morphing jadi bulat gitu. Jadi nggak langsung kotak bulat gitu enggak. Jadi morphing secara perlahan gitu. Nah, itu morphing. Ya. Tuh. Nah, ini file-file format-format yang digunakan dalam animasi ya. Teman-teman sepertinya sudah familiar ya, kebanyakan ya. Dulu ada pakai Flash ya, kalau misalnya dulu ya, ada Macromedia Flash, sekarang udah mati, udah nggak dipakai lagi ya. Tapi ini teman-teman udah paling udah pada tahu lah ya, untuk AVI itu ekstensinya apa, Move itu apa, motion sama ya. Kalau untuk saya sih pada pada fungsinya disesuaikan dengan kegunaannya aja. Ya. Ketika kalian buat sebuah animasi, formatnya nanti di execute apa di ujungnya, ya nanti kalian mau pakainya buat apa? Mau buat web kah? Mau untuk movie kah? Mau buat YouTube kah? Gitu kan ya. Kan itu semua tergantung nanti ekstensinya kan. Formatnya mau pakai apa nanti di ujungnya. Nanti ditentukannya nanti. Lebih baik ditentukan sejak awal sih memang. Kayak misalnya saya mau buat web, udah saya pakai apa Flash aja gitu kan. Bisa aja kan. Ya. Oke, tunggu. Oke. Nah, ini contohnya sekarang udah banyak ya software-software yang memudahkan interaksi hal ini. Ya, jadi ibaratnya nih contohnya ada rolling ball kayak gini ya. Tuh, frame pertamanya seperti ini, frame terakhirnya seperti ini, ya. Kalau seandainya nanti dijalankan, otomatis si bola ini akan berputar gitu loh. Ya putarnya kemana tergantung nanti trajeknya seperti apa. Ya bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas. Ya. Nah, dari yang proses seperti ini nanti bisa tadi saya bilang trajektorinya seperti apa. Rolling ball ini nanti akan tetap berputar, tapi nanti arahnya kemana? Apakah dibantulkan? Ya, kalau seperti ini berarti di ke bawah, lalu dipantulkan. Ya, ada trajektorinya. Nah, itu disebut bagian trajektori. Ya. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan untuk materi animasi di pertemuan ke-7 ini. Ya, buat teman-teman ini pertemuan 7 adalah pertemuan yang terakhir. Minggu lalu kita sudah laksanakan kuis ya. Ya, online ya kuisnya. Ini pertemuan terakhir. So it means that minggu depan kita sudah masuk ujian tengah semester. So bagi teman-teman tolong pelajari dengan sebaik-baiknya ya karena saya akan berikan soal kepada teman-teman lewat online juga nanti dikerjakan ya. Ya, kerjakannya sesuai dengan waktu ujiannya. Nanti mungkin saya akan ada pengumuman sebelum di classroom ya buat teman-teman. Oke. Oke, sekiranya itu dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa dicerna buat teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan diajukan di classroom aja ya di forum. Ya, itu kayaknya lebih enak kita interaksi. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.